Nah Bapak Ibu, tema gereja GPI Rock ya, The Valley of Testing ya, lembah ujian. Sadarkah kita bahwa semua yang ada di sekitar kita itu kita bisa nikmati terlebih dahulu melalui namanya testing. Kalau ibu-ibu masak sebelum dijual pasti dites dulu ya. Asin atau kurang, itu testing. Barang-barang ini sebelum dijual itu juga apa? Melalui apa? Testing. Jadi semua yang ada di sekitar kita itu pasti akan melewati namanya ujian. Ya. Jadi ujian itu bukan sesuatu yang langka, tetapi sesuatu keharusan. Bagi banyak orang memang testing itu mengganggu kenyamanan. Betul enggak Bapak Ibu? Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan atau tinggal di perahu pesiar atau kapal pesiar. Pernah ikut kapal pesiar? Belum ya? Sama, saya juga belum. Saya baca-baca tuh nyaman, ya. AC, makanan enak, nyaman. Tetapi Tuhan juga panggil kita untuk masuk dalam kapal penyelamat yang berani melewati badai. Kalau digambarkan hidup manusia itu seperti bandul jam. Zaman dulu tuh ada jam yang besar tuh pakai bandul ya. Teng. Pernah lihat Bapak Ibu? Sekarang jarang ya. Malah enggak ada jam di rumah. Kalau di hotel-hotel besar itu ada itu. Bandul jam nih. Teng, teng, teng. Hidup manusia seperti bandul jam. Teng, krisis, tenang. Krisis, tenang. Krisis, tenang. Enggak ada manusia itu tenang terus ya. Pasti pernah ngalami namanya krisis. Manusia juga enggak krisis terus ya. Pasti ada waktunya Tuhan segarkan untuk kita tenang. Nah itulah hakikat daripada kehidupan. Ya. Setiap kita pasti akan mengalami namanya krisis dan itu menguji kita. Apakah kita setia sama Tuhan atau tidak. Tokoh-tokoh besar di Alkitab itu juga melewati testing Bapak Ibu. Betul enggak? Waktu Abraham dapat mimpi dari Tuhan, dapat visi. Kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Keturunanmu akan seperti bintang langit, seperti pasir di laut. Wah, Abraham, yes. Janji luar biasa. Tapi apakah Abraham melihat langsung keturunannya banyak begitu? Jutaan begitu? Enggak ya. Bahkan anak saja belum nampak waktu janji itu diberikan. Tak kalah sudah diberikan, ya Ishak masih ada testingnya. Apa testingnya? Apa testingnya? Iya, gak salah Tuhan. Baru dapat satu dikorbankan. Tapi menarik, Abraham tuh mempercayai Tuhan luar biasa. Jadi kalau gereja kita memilih tema tentang The Valley of Testing, itu sebenarnya menyadarkan pada kita bahwa hidup kita tidak hanya senang dengan kenyamanan, tapi juga siap pada waktu kenyamanan kita diusik. Kenapa? Karena itu akan membentuk hidup kita, membuat kita ini bertumbuh. Bapak Ibu yang pingin, bapak-bapak yang biasanya laki-laki yang suka badannya terbentuk ya, six pack atau nine pack atau ya. Itu biasa apa? Gym ya, betul ya? Berat enggak? Kalau kita belum pernah merasa berat, ngangkat barbel ke apa berat. Saudara-saudara yang muda belajar main gitar, gitu. Belajar gitar, memangnya begitu langsung pegang langsung bisa. Apa ujiannya? Ujiannya tangannya sakit, betul ya? Betul enggak? Nah kalau kita berhenti, aduh gak usah main gitar, sakit ya gak pernah bisa. Jadi Alkitab itu dengan jelas memberitahu pada kita bahwa ya suka tidak suka kita akan mengalami namanya testing. Demikian juga di dalam perjalanan iman kita Bapak Ibu. Alkitab memberi contoh.
Ada sekelompok anak muda yang sangat setia, yang punya dedikasi dengan Tuhan. Tapi dites, betul enggak? 4 orang anak muda. Yang pertama namanya Daniel. Kemudian ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel dites. Alkitab memberitahu, ya tidak ada cacat Daniel di kerajaan Babylon. Walaupun hidupnya sudah benar, jadi berkat, tetap ada saja orang yang gak suka. Itu menjadi testingnya. Sampai akhirnya dia masuk dalam gua singa ya. Sadrak, Mesak juga Abednego juga sama. Dites. Karena ada muncul seruan untuk menyembah patung buatan raja. Dan orang-orang teman-temannya lapor, ini 3 orang gak mau nyembah. Dibawa. Dikasih kesempatan, kalau kamu sekali lagi nyembah, tak ampuni, tak maafkan. Apa kata Mesak Abednego? Sadrak, Mesak, Abednego. Oh ya, ini mumpung kesempatan terakhir ya. Ya dah, untuk lolos, enggak. Dia menyatakan imannya. Kami percaya, Tuhannya aku sembah, Tuhannya kami sembah, pasti akan menolong saya, melepaskan saya dari dapur perapian. Good, punya keyakinan. Kemudian ditambahi, tetapi seandainya Tuhan tidak menolong kami, sekali-kali kami tidak menyembah patung. Ceritanya tahu ya. Kemudian apa? Mereka dilempar. Mereka mati Bapak Ibu Saudara. Malah orang-orang yang punya maksud jahat melempar, lihat kemuliaan Tuhan. Wow, ada 4 orang, tadi kan dimasukkan 3, kok ada 4 orang, siapa orang keempat ini? Ya, itu malaikat Tuhan. Dan akhirnya mereka keluar. Kemudian apa? Menjadi kesaksian. Bahkan ada perintah untuk boleh menyembah Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh sebab itu, sore hari ini saya ingin mengkaitkan the valley of testing dengan panggilan untuk bersaksi. The valley of testing harus pahami bahwa ujian seringkali menjadi jembatan untuk menuju kesaksian. Masa-masa sulit kita merupakan ujian. Yakobus mengatakan berbahagia. Itu seringkali dipakai Tuhan untuk kita menjadi saksi. Seperti Sadrak, Abednego, Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Daniel. Itulah sebabnya orang-orang yang mengerti ini, dia akan mengalami seperti ini. Bahwa ujian itu akan mengubah rasa takut menjadi keberanian. Siapa tidak takut? Perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Tapi kembali lagi, rasa takut jadi punya keberanian. Keberanian itu apa? Keberanian untuk mempercayai Tuhan. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, di depan ada laut Teberau, di belakang orang Mesir, tentara Mesir. Mereka takut dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan perintah. Dan akhirnya mereka punya keberanian. Keberanian itu apa? Nyebrang laut. Gimana caranya? Pokoknya nyebrang. Ya. Betul. Begitu 1 kaki langkah, laut itu terbelah. Bahkan seringkali Tuhan pakai penderitaan kita, luka kita untuk menjadi pesan yang hidup. Yang tidak hanya memberkati hidup kita, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Masa-masa sulit. Ya. Tapi tak kala dia dipulihkan, itu menjadi pesan penting. Ya. 2 minggu lalu saya dengar satu orang pelayan Tuhan, dia berkata, hidup saya masa kecil tidak baik. Karena dia pernah dapat pelecehan seksual. Sampai SMA juga dia ngalami.
dia malu, dia takut, dia hancur. Sampai suatu hari dia ketemu Yesus. Yesus menerima dia dipulihkan. Kemudian diambil keputusan melayani Tuhan. Rupanya di dalam pelayanan dia bercerita, dia banyak ketemu anak-anak muda yang mengalami masa-masa sulit seperti yang dialami. Di situ dia bisa berbagi. Pesan seseorang yang pernah dialami itu jauh lebih kuat daripada teori. Betul Bapak Ibu? Oleh sebab itu, seringkali Tuhan juga pakai air mata menjadi kesaksian. Air mata jadi kesaksian. Tidak ada yang kita bisa harapkan dari siapapun. Semua menolak, kita cuma satu-satu sama Tuhan. Kita menangis, ya. Tapi kemudian tangan Tuhan terulur. Wah, itu luar biasa. Suatu hari ada seorang bapak ngajak anaknya jalan-jalan, ya, hiking ya, mungkin daerah-daerah gunung gitu ya. Sampai sore begini, tiba-tiba di depannya itu ada terowongan, gelap sekali. Waktu anak kecil lihat terowongan, langsung spontan reaksinya itu apa Bapak Ibu? Reaksinya apa? Takut. Dia takut, gelap, tidak bisa lihat apa-apa. Papanya tahu, kemudian papanya pegang, tenang, ada papa. Seketika itu takutnya hilang. Kenapa? Ada papa. Sama dengan kita nih menjalani hidup di dunia. Ada banyak yang gelap, ada banyak yang kita tidak tahu. Tapi biarlah kita ini bisa mengerti. Ada tangan Tuhan yang memegang kita. Lagu tadi menolong ya. Bersamamu Tuhan, aku berjalan. Bahkan terbang tinggi bagai Raja Wali. Karakteristik Raja Wali itu adalah dia tidak pernah takut kalau ada badai. Salah satu karakteristik Raja Wali itu dia akan terbang tinggi. Justru badai itu membuat dia bisa terbang tinggi ya. Kelihatan begitu anggun gagah. Kita memberitahu pada kita, orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti laksana burung Raja Wali yang terbang tinggi. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, menurut saya dan menurut firman Tuhan, setiap ujian dalam hidup kita itu menjadi kesempatan untuk kita bersaksi. Untuk membuat identitas kita jelas. Kenapa? Oleh karena Kisah Rasul 1:8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus diberikan pada Bapak Ibu Saudara dan saya ada tujuannya. Supaya kamu menjadi saksi. Jadi apa Bapak Ibu? Saksi. Seorang saksi itu adalah seorang yang pernah mengalami. Betul enggak Bapak Ibu? Tidak hanya melihat, tidak hanya mendengar, tapi dia mengalami. Tidak hanya jadi saksi di Yerusalem, tapi Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kata saksi itu dari akar kata martus. Ya. Sangat erat dengan kata martir. Jadi tak kala kita sadar bahwa kita ini saksi, maka akar kata martus ini ya maknanya bicara tentang pengorbanan, bahkan penderitaan. Artinya panggilan menjadi saksi tidak terpisah dari kemungkinan kita itu menghadapi namanya ujian. Amin. Saya melayani Tuhan, ada ujiannya, ada ujiannya. Ujiannya apakah motivasi saya melayani benar? Ataukah hanya supaya saya disanjung, supaya dipuji? Suatu hari ada ujian. Ujiannya mungkin tidak ada orang mengapresiasi. Saudara dan saya sudah melayani sungguh-sungguh. Tapi tidak ada satu orang pun yang berkata, thank you ya, terima kasih pelayanannya ya. Tidak ada. Suatu hari ada seorang pemuda, pagi dia berdoa, itu hari Minggu. Tuhan, hari ini pelayanan saya terakhir. Setelah ini saya tidak akan pelayanan. Kenapa Bapak Ibu?
Karena selama ini dia pelayan tidak ada satu orang pun yang mengapresiasi. Dia pemain musik, pemain musik ya. Kemudian ibadah, pembicara menyampaikan firman, setelah selesai pembicara didorong Tuhan untuk datang kepada pemain musik ini, dia pemain drum. Ya. Kemudian dia cuma tepuk-tepuk, terima kasih ya untuk pelayanannya. Dia nangis Bapak Ibu. Karena untuk itu pertama kali dia diapresiasi. Kemudian Tuhan mengajar kepada dia. Apa motivasimu melayani? Apakah untuk diapresiasi oleh manusia? Kemudian dia berkata, Tuhan mulai hari ini, kalau ataupun manusia enggak mengapresiasi, saya tahu Tuhan yang mengapresiasi sudah cukup. Kalau kita melayani baik, kemudian kita dipuji, kita tetap semangat, itu biasa. Tapi kalau kita sudah melayani sungguh-sungguh, ada banyak hal yang sudah kita korbankan, kita menderita, tapi tidak ada orang mengapresiasi, tapi kita mau tetap setia. Wah, luar biasa. Diuji motivasinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tak kala kita ini jadi saksi, maka kita sadar bahwa kita tidak pernah lepas dengan namanya pengorbanan. Seorang saksi bukanlah orang yang hidup tanpa masalah. Tapi seorang saksi tetap mengalami masalah, tapi dia tetap setia di tengah masalah. Karena dia tahu masalah itu ada ujungnya. Dia bisa bersyukur terhadap masalah itu. Karena masalah itu akan membentuk hidupnya. Kalau ada di sini anak-anak yang sekolah atau kita yang dulu sekolah, kelas 4 SD, kemudian kita dengar pengumuman, bulan April ujian. Aduh, sekolah ini ada ujian, nggak enak lah, pindah ke sekolah lain, sekolah B. Gitu. Waktu dia sekolah di B, ada ujian nggak Bapak Ibu? Ada? Waduh, juga ada ujiannya. Salah saya milih sekolah ini. Pindah ke sekolah C. Ada ujiannya enggak? Ada. Waktu dia sekolah A ke B ke C tetap enggak kelas 4. Tapi kalau orang-orang yang mengerti, dia justru bersemangat. Ya. Luar biasa. Karena sebentar lagi saya akan naik kelas. Dia mempersiapkan dirinya. Sama dengan hidup kita. Ujian itu menolong kita untuk kualitas hidup kita, kualitas iman kita semakin naik Bapak Ibu. Sehingga kita tidak jadi orang Kristen yang cengeng. Ya. Makan nasi sama sambal sama kerupuk sudah Tuhan, masa tidak ada Tuhan seperti ini? Lah, cengeng gitu. Tetap bisa tersenyum. Haleluya. Saya masih bisa makan, ada banyak orang tidak bisa makan. Amin. Satu hari teman saya cerita, dia diundang pelayanan di suatu gereja. Kemudian dijemput, majelisnya berkata gini, Pak maaf ya, nanti hotelnya tidak bagus. Ya ini yang paling bagus di kota ini. Nah dia berpikir biasanya, ya maaf ya, di sini tidak ya. Orang-orang itu kalau ngomong hotelnya nggak bagus tuh, kemudian faktanya bagus gitu ya. Saya waktu itu rupanya majelis ini jujur memang betul hotelnya nggak bagus. Ya. Tapi yang saya pakai bagus ya Pak Uti. Terima kasih ya. Betul nggak bagus? Ya. Saya lihat kasurnya, dia bingung ini spray atau kain kotor sekali. Lihat anduk kumal ya, lebih besar, lebih bersih pada anduk di rumahnya. Kemudian dilihat, oh rupanya ada banyak bolong-bolong, menutupi yang bolong-bolong ya. Kemudian ada TV-nya atau Bapak Ibu? Dia cari remote, enggak ada remote-nya. Kemudian di depan TV itu ada tusuk gigi. Langsung dia ngerti, apa gunanya tusuk gigi ini. Tahu Bapak Ibu untuk apa? Untuk menekan tombol itu loh. Ya, karena TV lama.
Kemudian dia telepon istri sama anaknya, langsung rapat. Istri sama anaknya bilang, udah Pak, pindah saja. Bayar sendiri aja hotel, cari yang bagus. Ya. Nanti Papa nggak bisa tidur. Ya. Teman saya bilang, enggak, Papa di sini aja, karena ini yang dekat. Kalau Papa pindah ke hotel jauh, 1 jam perjalanannya, 1 jam bisa saya pakai untuk nulis. Ya. Kemudian dia masuk ke kamar mandi. Dia buka pintunya, rupanya hotel ini menggenapi firman. Kalau sudah dibuka tidak ada yang bisa menutup. Malam itu dia berdoa, dia nangis Bapak Ibu. Tapi dia nangis bukan oleh karena hotelnya jelek. Dia saksi cerita sama saya. Dia nangis karena sudah terlalu lama dia tidak pernah mengalami situasi sulit. Dia bersyukur. Karena dia pembicara besar, seringkali tinggalnya dia enak, tempatnya enak. Tuhan terima kasih. Ya. Dan dia bisa tidur nyenyak Bapak Ibu. Jadi seorang hamba Tuhan seringkali diuji. Amin. Saya sudah tanamkan dalam diri saya. Ya. Saya tidak pernah milih-milih. Ya. Ya. Mau ditempatkan di mana saya bisa tidur. Ya. Ya. Supaya tidak merepotkan orang yang mengundang saya. Diuji. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah pandang ujian sebagai hukuman. Melainkan sebagai apa Bapak Ibu? Suatu hari murid-murid datang pada gurunya, Yesus. Guru, ya, yang berdosa siapa ini? Sehingga dia buta. Apakah dia yang berdosa? Apakah papa mamanya berdosa? Tuhan bilang, enggak. Tapi dia sakit supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemudian orang yang buta ini bisa melek. Tidak semua ya, ujian itu adalah hukuman, tapi itu kesempatan. Kesempatan kita mengenal Tuhan, kesempatan kita mengalami hadirat-Nya, kesempatan kita mengalami sifat-sifat-Nya. Amin. Kita boleh nyanyi dengan semangat, dia Yehova Rafa, Yehova Rafa, ya, Yehova Nisi. Ya. Tapi Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara ngalami. Amin. Saya pernah sakit malaria waktu saya pelayanan di Papua. Saya marah sama teman-teman saya. Karena saya tidak dibawa ke rumah sakit, sudah 3 hari tergeletak. Di kamar gak dibawa ke rumah sakit. Nah teman saya baru kena sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Wah ini gak karu-karuan ini ya. Ya, mulai marah. Ya. Tengah-tengah marah, Tuhan gak bicara apa-apa. Saya ingat 8:30 malam, saya ambil gitar, saya nyembah Tuhan. Kemudian Tuhan bicara. Pak Yudi, doakan orang sakit itu mudah. Karena saya baru dari pedalaman, doakan orang sakit malaria. Ya, banyak orang disembuhkan. Kemudian Tuhan izinkan saya punya pengalaman sakit malaria. Kemudian saya berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk sakit malaria ini. Terima kasih untuk teman-teman. Saya nyembah Tuhan, sampai akhirnya saya tertidur Bapak Ibu. Besok pagi saya bangun dan saya sembuh. Dia Yehova Nisi. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan, kita mengalami kesulitan. Supaya kita bisa mengenal Dia. Seperti Ayub, dia berkata, dahulu aku mengenal Engkau, memandang Engkau dari kata orang. Tapi sekarang mataku melihat dan mengalaminya sendiri. Amin. Jadikan setiap kesulitan kita kesempatan untuk mengenal Tuhan. Yohanes pasal 11 itu cerita tentang Lazarus. Maria Marta itu sangat dekat sama Yesus. Dia kirim WA ke Tuhan Yesus. Guru, orang yang kau kasih sakit, segera datang. Kita memberitahu, Yesus sengaja menunda 2 hari. Kalau saya gembala Bapak Ibu, kalau seandainya saya gembala ya, Bapak Ibu panggil saya, Pak tolong doakan Pak. Kemudian saya sengaja gak datang 2 hari,
kira-kira masih berjemaat di sini. Ini gembalanya gak karu-karuan ini ya. Gak peduli sama kita. Kemudian setelah 2 hari, dia ngajak murid, yuk kita pergi sana. Murid-muridnya mencegah. Tadi Yesus yang menunda, sekarang murid-murid mencegah. Guru, masa lupa? Engkau kan pernah mau dilempari batu sama orang-orang di sana. Tapi Yesus tetap berangkat. Kemudian Yesus berkata, dalam Yohanes pasal 11, dikatakan Lazarus itu meninggal. Tetapi baik. Kok baik sih? Saya tidak ada di sana. Dikatakan supaya kamu belajar untuk percaya. Boleh dibuka ayatnya? Saya tidak siapkan di PowerPoint ya. Yohanes pasal 11, ayat yang ke-25, ayat yang ke-14 dan 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat yang 14, 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat apa Bapak Ibu? Belajar percaya. Belajar percaya. Syukur Tuhan gak datang supaya kamu belajar percaya. Hari-hari ini saya nyiapin renungan di pesat tentang belajar percaya. Dan ini tujuannya Bapak Ibu. Kembali ke PowerPoint saya lagi. Yang kedua, ujian adalah proses Tuhan membentuk pesan dalam hidup kita. Jadi proses Tuhan membentuk hidup kita. Supaya semakin hari semakin kuat. Yang ketiga, pesan itu kelak menjadi kesaksian yang akan menguatkan banyak orang. Amin. Paulus berkata, aku menderita semuanya ini, saya tahu, supaya aku bisa menghibur dan menguatkan kamu yang mengalami seperti yang aku alami. Oleh sebab itu, ujian itu bukan akhir dari cerita, tapi adalah ujian, adalah awal dari panggilan untuk menjadi saksi. Amin. Awal menjadi saksi. Tapi Tuhan ingin kita jadi saksi yang tidak hanya saksi yang bersifat sementara. Kita tidak punya duit, diberkati ada duitnya. Kita sakit, disembuhkan. Kita dalam kesulitan ditolong. Tapi saksi yang memberi dampak kepada kekekalan. Kenapa? Karena kita pernah hidup di dalam dosa. Kita pernah hidup dalam gelap. Betapa sukacitanya tak kala kita pindah dari gelap kepada terang ajaib. Kesaksian kepindahan kita dari gelap kepada terang ajaib itu adalah kesaksian yang punya nilai kekekalan. Amin. Oleh sebab itu, ya, suka tidak suka, kita sebagai orang Kristen harus bersaksi, harus memberitakan kabar baik. Karena Injil itu adalah berita yang bernilai kekal, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa orang Kristen harus PI, harus bersaksi? Saya cepat saja ya. Yang pertama, oleh karena ini adalah perintah Yesus. Bapak Ibu murid Yesus? Bapak Ibu murid Yesus? Amin. Ini perintah pertama Yesus pada murid-muridnya. Mari, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa artinya? Tuhan tidak hanya puas untuk Bapak Ibu jadi pengikutnya. Mari ikutlah aku jadi pengikutku. Tapi berikutnya, tak kali kita setuju, aku, yaitu Yesus, akan menjadikan Bapak Ibu saudara dan saya menjadi penjala manusia. Tidak sekedar aktif di gereja. Tidak hanya tidak pernah absen datang gereja. Tapi Tuhan ingin setiap kita semua boleh bersama-sama untuk mengerjakan rencananya yang agung dan mulia. Menjadi penjala manusia. Bahkan sebelum dia naik ke surga, dia memberikan perintah sama kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah bukan himbauan.
Apa bedanya himbauan sama perintah? Kalau himbauan boleh dilakukan, boleh. Kalau perintah harus. Setuju gak setuju? Harus. Dan perintah ini masih berlaku. Betul Bapak Ibu? Di Alkitab masih ada, Matius 28, 19, 20. Masih ada ya? Belum ditip X ya? Belum distipu ya? Belum ya? Apa artinya? Artinya perintah ini masih berlaku. Yang kedua, mengapa kita harus memberitakan Injil? Yohanes 14:6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa artinya Bapak Ibu? Pemberitaan Injil ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Tanggung jawab Kristiani. Kenapa? Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Selain nama Yesus, olehnya kita diselamatkan. Bapak Ibu mengaminkan ayat ini? Yesus satu-satunya juru selamat atau salah satu juru selamat? Salah satu atau satu-satunya? Amin? Apa artinya? Kalau orang tidak percaya Yesus, entah itu suami kita, istri kita, anak kita, mertua kita, orang tua kita, teman kita, sahabat kita, kalau dia meninggal, dia mati masuk tanggung jawab kita Bapak Ibu. Pastikan setiap orang sekitar kita itu dengar Kristus. 2 bulan lalu saya dengar kesaksian seorang bapak di Jakarta. Saya ikut pelatihan, kemudian dia punya hati untuk PI pada 3 orang anaknya. Betapa kagetnya, 3 orang anaknya waktu diinjili tidak yakin pasti masuk surga. Kemudian akhirnya terima Yesus, nangis ya. Seringkali kita berasumsi kalau orang sudah datang ke gereja pasti punya apa? Hidup yang kekal. Jadi tanggung jawab kita bersama. Yang ketiga, Roma 1 ayat 16. Ya. Dikatakan, aku punya keyakinan kokoh dalam Injil. Dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan, aku tidak malu terhadap Injil. Kenapa? Karena Injil ada kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah Bapak Ibu coba perhatikan di dunia ini. Kalau kita perhatikan TV maupun medsos, banyak kabar buruk atau kabar baik? Kabar buruk. Kalau kita mendengar kabar buruk tuh Tuhan tuh ngomong apa sih sama kita? Kalau saya Bapak Ibu, Tuhan ngomong begini, inilah dunia. Orang-orang banyak terhilang, ada banyak orang terikat dengan dosa. Ada banyak orang terbelenggu dengan dosa. Ada banyak orang tinggal dalam dosa. Ada banyak orang diikat oleh iblis dan keinginan dunia. Dan kebutuhan orang-orang yang alami seperti ini adalah Injil. Bukan makanan, bukan pendidikan, tapi Injil. Kenapa? Karena Injil itu akan membebaskan mereka dari dosa. Injil membebaskan mereka dari ikatan dosa, ikatan kuasa gelap. Itulah sebabnya kita memberitakan. Yang keempat, Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15 dan ayat 17. Itu ada satu percakapan dialog. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka belum percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka belum pernah mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan dan seterusnya? Dan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Apa artinya Bapak Ibu? Menurut firman Tuhan, dan saya setuju, penginjilan itu harus menjadi fokus atau inti pelayanan kita. Tidak sekedar pelayanan kasih maupun sosial. Ya. Bukan berarti kita tidak melakukan loh Bapak Ibu. Melakukan. Tapi itu jembatan supaya kita nantinya pada akhirnya bisa menyampaikan kabar baik. Amin. Tadi pagi saya mendengar kita mau ada apa? Kok lupa saya jadinya? Gembita, ya. Boleh Pak? Boleh. Yes, iya, enggak apa-apa. Kita menjadi berkat. Tapi ingat, itu bukan tujuan akhir. Sampai suatu hari dia akhirnya mendengar siapa? Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Pak, kalau saya kasih Bapak sembako ini kira-kira bertahan berapa lama Pak? Gak usah dilatih ya.
Wah, enggak lama Pak Wahyudi, nek 5 kilo beras ya paling ya seminggu lah. Kalau saya sendiri ya mungkin ya 2-3 minggu. Setelah 2 minggu habis gak? Habis. Terus minyaknya, ya minyaknya kalau dipakai sehari juga bisa habis kalau dituang semua ya. Artinya pemberian saya ini kan sifatnya sementara toh Pak? Oh iya. Tapi saya punya sesuatu yang besar. Yang saya rindu saya bagikan pada Bapak. Bapak mau? Apa itu Pak Wahyudi? Boleh saya bertanya? Kemudian saya mulai PI Bapak Ibu. Saya senang kalau pagi itu jalan pagi sama istri. Saya sengaja kadang nyiapin beberapa berkat ya. Ketemu orang, ya. Tujuannya untuk bangun hubungan Bapak Ibu. Kami ada punya beberapa, ada superfood, ada superrumus, tadi superfood ya. Tujuannya membangun hubungan, ya. Tapi saya tahu bukan itu yang terakhir. Yang terakhir adalah tak kala saya bisa menyampaikan kabar baik. Jadi PI itu menjadi fokus. Saya mau tanya, apa yang paling penting di dalam permainan sepak bola, Bapak-bapak? Anak-anak muda, laki-laki, yang paling penting dari permainan sepak bola itu apa? Ya, strategi. Ya. Kapan kita bisa mengatakan, oh dia main bola? Boleh enggak? Misalkan dia di sini gitu, cuman enggak ada gawang, cuma sandal jepit 2 gitu. Kemudian ada bola, mereka bermain, kita ngomong, oh dia main bola. Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Tapi kapan kita katakan dia tidak main bola? Tak kala bola itu diambil dari permainan, betul enggak? Dia boleh pakai seragam pemain bola. Tapi kok enggak ada bolanya, bisa kita ngomong, oh dia main bola. Enggak. Jadi yang paling inti dari permainan bola itu, sepak bola itu adalah bola. Sama dengan kekristenan. Yang paling inti adalah Kristus yang harus kita sampaikan. Yang terakhir, bagian ini ya Bapak Ibu ya. Yohanes 4:35. Saya bersyukur saya silo lihat jam, jadi saya bisa lama. Yohanes pasal 4:35 dan Matius 9:36-38, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, lihat sekelilingmu. Seperti ladang yang sudah menguning siap untuk dituai. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau ladang itu tidak dituai, apa yang terjadi? Ladang itu akan Pernah enggak Bapak Ibu datang ke Maisong atau mungkin ngelayat gitu, kemudian duduk-duduk, biasanya ngobrol ya. Betul enggak? Ngobrol sama teman sebelahnya. Siapa diobrolin? Yang diobrolin siapa? Yang meninggal. Sama dengan saya 3 hari lalu. Tetangga saya meninggal, duduk diobrol, Senin kemarin baru olahraga jalan-jalan. Tapi hari ini dipanggil Tuhan. Lah kemarin baru makan bakso dengan saya loh ya. Oh dia tuh suka fitness ya. Oh makannya jaga. Tapi hari ini meninggal. Apa artinya Bapak Ibu? Setiap kita, setiap keluarga kita punya waktu dan kesempatan yang terbatas. Kita tidak pernah tahu. Kalau dia dipanggil Tuhan sudah percaya Yesus tidak ada masalah. Dia menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Kalau belum, itulah sebabnya penginjilan itu adalah kebutuhan yang mendesak. Tak kala orang tua saya dipanggil Tuhan, ayah saya dipanggil Tuhan, ya sebagai manusia sedih. Tapi saya tahu ini kesempatan untuk saya bisa PI. Semua orang yang datang ketemu dengan saya PI. Saya berkata, saya bersyukur oleh karena ayah saya bersama-sama dengan Tuhan di surga. Boleh saya bertanya? Kemudian saya PI mereka. Karena tahu bahwa waktu dan kesempatan kita ini terbatas. Itulah sebabnya kita harus memberitakan Injil. Amin. Tapi maaf Bapak Ibu ya, seringkali orang Kristen sendiri tak akan mendengar kata penginjilan itu seperti ini Bapak Ibu. Ya. Penginjilan, oh tidak. Tidak tahu ya, besok katanya ada pelatihan loh Bapak Ibu ya. Betul Pak ya? Jam berapa Pak? 4:30 sampai jam 9. Yang sudah tahu kira-kira seperti ini juga. Oh tidak. Mengapa sih banyak orang Kristen tidak memberitakan Injil Bapak Ibu?
tidak bersaksi. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, oleh karena orang Kristen punya pemahaman keliru. Apa pemahamannya? Pak, penginjilan bukan tugas saya. Tugasnya pendeta, tugasnya penginjil. Namanya saja penginjil, tugasnya berita Injil. Kalau saya ini ibu rumah tangga, tugasnya ngurus rumah tangga. Kalau saya ini pegawai, tugasnya kerja. Kalau saya pelajar, tugasnya belajar. Apakah memang betul Bapak Ibu tugasnya pendeta saja? Ingat, kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Ada orang juga punya pemahaman keliru yang kedua. Pak, saya itu enggak punya talenta. Nginjil. Nginjil talenta Bapak Ibu. Saya kok enggak setuju Bapak Ibu ya. Kalau nyanyi oke lah. Contoh Bapak Ibu ya. Ini kelas paduan suara saya dirijennya. Kita latihan. Sebelum nyanyi kan ngambil nada dulu ya. Bapak Ibu ya, ambil nada dulu. Do. Bapak Ibu ikuti. Do, belakang. Do. Loh Pak, tolong Pak samakan Pak. Ayo lagi-lagi. Do. Bapak Ibu. Do yang belakang. Do. Saya datang Pak, tolong Pak. Bisa minggir dulu kan dari kelompok paduan suara. Loh kenapa Pak Wahyudi? Saya kan juga ingin memuliakan Tuhan. Iya Pak, kalau Bapak ikut gak mulai-mulai Pak, nadanya gak sama. Alasan, Pak Wahyudi, Tuhan kan melihat hati saya. Betul Tuhan melihat hati Bapak, tapi kami mendengar suara Bapak. Nah orang ini gak punya talenta nyanyi. Tapi kok penginjilan? Enggak, kaitannya talenta, kaitannya dengan perintah. Amin. Ada orang berkata, Pak saya kan gak perlu menyampaikan Injil dengan kata-kata saya. Hidup saya loh Pak, jadi berkat Pak. Aku tuh gak pernah ngerasani uang Pak. Ya, saya tuh orangnya mudah berbelas kasihan Pak. Oke good, ya harus memang. Ya. Tapi saya tadi contoh, saya yang sudah kenal namanya Mbak Risma. Ya. Kalau saya tetangganya Mbak Risma itu orang Kristen baik. Saking baiknya, kalau lihat saya itu tahu kebutuhan saya. Saya orang non-Kristen. Dilihat jalannya, oh ini belum makan nih dikasih makan, yang terbaik. Wah seneng saya. Lihat matanya, oh enggak punya duit kasih duit. Wah seneng saya. Ya, sangat baik, tapi enggak pernah cerita Yesus. Saya meninggal duluan. Mati masuk mana Bapak Ibu? Ya, neraka loh Bapak Ibu. Kok neraka sih Bapak Ibu? Saya tuh menikmati kebaikannya orang Kristen loh. Nah kadang-kadang kalau saya baca Alkitab tuh banyak hal yang menegur saya dan kita semua. Ada cerita orang kaya sama ada cerita orang miskin. Kemudian dua-duanya meninggal. Yang miskin dia duduk di bangku Abraham. Yang kaya di neraka. Pernah baca cerita ini? Pernah? Siapa orang miskin namanya? Lazarus, ya. Kemudian si kaya gimana? Bapak Abraham tolong itu ya. Suruh ambil air teteskan supaya ini loh. Ya, dahaga saya ini loh. Ya. Bapak Abraham berkata dalam bahasa saya. Enggak bisa. Ada jurang yang memisahkan. Tapi berikutnya menarik. Ya sudahlah. Nah ini orang yang masuk neraka ini. Bukan berarti orang kaya di neraka loh Bapak Ibu. Ini ceritanya ya. Jangan-jangan nanti setelah ini enggak mau jadi orang kaya, boleh kaya. Gitu. Kemudian ini enggak ngeyel. Ya sudahlah sadar diri ya. Dan dia ngomong apa? Kalau begitu Bapak Abraham, tolong Lazarus pergi ke rumah saya. Masih ada 5 saudara saya. Supaya dia tidak masuk seperti yang saya alami. Coba pikir Bapak Ibu. Orang yang sudah di neraka masih punya hati misi loh. Punya hati terhadap jiwa-jiwa loh. Nah kalau kita yang sudah kenal Kristus tidak punya hati misi, kita tuh lebih jahat daripada orang kaya. Kembali lagi, seringkali orang punya pemahaman keliru tentang penginjilan. Atau yang begini Bapak Ibu. Seperti orang berdiri di depan pintu. Ada banyak tanda tanya. Kalau Bapak Ibu berdiri di depan pintu tentunya bukan pintu kaca ya. Bapak Ibu sudah tahu enggak isi di dalamnya?
Enggak tahu ya. Kan sama toh. Pak, kalau penginjilan nanti kalau gagal bagaimana Pak? Ya kalau cuma gagal, kalau kemudian orang yang tersinggung, kalau kemudian kita ditolak, kalau kita dipukul, kalau kita dibunuh gimana? Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa sih kita orang Kristen kalau penginjilan kok bisa babak belur? Bukankah Injil adalah good news, kabar baik? Harusnya orang kalau dengar kabar baik senang enggak Bapak Ibu? Contoh hari ini diumumkan, Bapak Ibu yang datang pertama kali dapat door prize. Bapak Ibu yang datang pertama kali, yes! Betul enggak? Tapi kenapa kok orang marah? Tak kala kita memberikan Injil. Karena seringkali kita arogan. Betul enggak? Contoh, maaf Pak, siapa namanya Pak? Pak Filipus. Saya ketemu Pak Filipus, saya ngomong ini. Pak Filipus, lihat wajah Bapak ini wajah orang berdosa. Bertobat Pak. Kira-kira marah enggak Pak Filipus? Tidak hanya marah, dia ambil sepatu lempar. Betul ya? Kenapa? Kita suka menghakimi. Kita arogan. Harusnya kita ini penuh persahabatan Bapak Ibu. Seperti Yesus. Waktu Yesus ada di dunia, ada seorang ingin ketemu Yesus. Punya dua masalah dia. Masalah pertama, banyak orang ada sekitar Yesus. Susah ketemu Yesus. Yang kedua, dia badannya pendek. Tahu siapa dia? Tahu? Oh iya, teman Bapak Ibu juga ya. Tapi walaupun dia badannya pendek, tapi pikirannya enggak pendek. Kamu boleh punya badan tinggi, tapi ada yang lebih tinggi daripada manusia. Itu apa? Pohon. Dia naik pohon. Wah, dia mulai lihat Yesus dari jauh. Luar biasa ya karisma Yesus. Tanpa sadar, Yesus sudah ada di bawah. Dia lihat ke bawah, Yesus lihat ke atas. Mata ketemu mata. Apa dikatakan Yesus? Apa Yesus berkata, hei Sakius, dasar pemungut cukai, suka meres uangnya rakyat. Enggak sopan di atas, turun kamu. Enggak Bapak Ibu. Apa dikatakan Yesus? Sakius, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Dan cerita berikutnya, Sakius berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Amin. Oke, cerita lagi yang kedua. Ada wanita Samaria ngambil air. Dan dia ngambilnya siang hari, kenapa? Karena dia takut ketemu dengan perempuan-perempuan. Pasti akan membicarakan dirinya. Dia bukan manusia baik-baik, sampah masyarakat. Waktu itu Yesus sedang duduk di sumur Yakub. Ketemu dengan wanita Samaria. Yesus sebagai Tuhan tahu enggak latar belakangnya wanita Samaria ini? Tahu. Tapi tak kalah ketemu, apa dikatakan Yesus? Apa Yesus berkata, hei wanita Samaria, kamu wanita ugal-ugalan, enggak karu-karuan. Suami satu enggak cukup, dua enggak cukup, tiga, empat, ini pun yang kelima bukan suamimu. Ya. Bertobat kamu. Apa dikatakan Yesus? Berikan aku air. Apa? Persahabatan. Nah kemudian akhir ceritanya, wanita ini akhirnya percaya Yesus. Tadinya dia tidak berani ketemu orang-orang Samaria. Setelah berjumpa Yesus, hidupnya diubahkan, dia ketemu orang-orang. Aku sudah ketemu Mesias. Dia bawa. Hidupnya diubah. Saya rindu bahwa setiap orang percaya ya bisa bersahabat dengan siapapun. Supaya Injil punya kesempatan untuk diberi. Saya di perumahan saya senang jaga malam. Cuma dalam 1 tahun ini gak jaga malam. Dulu suka jaga malam. Ya. Karena jadwal saya selalu kena jadwal keluar kota. Tapi saya senang jaga malam. Kenapa? Ngobrol-ngobrol. Ya. Seluruh perumahan itu sudah pernah dengar Injil. Ya. Karena tiap jaga malam saya ngobrol. Kemudian pakai apapun saya bisa masuk Injil. Ya. Bersahabat dengan banyak orang. Amin. Yang ketiga, kenapa banyak orang Kristen tidak berita Injil? Yang ketiga, karena dia tidak tahu bagaimana cara menginjil. Mengapa, bagaimana, di mana, dari mana, dan sebagainya. Ya. Dia bukan takut, dia berani. Kenapa dia tidak berita Injil? Karena dia tidak tahu bagaimana cara menginjil. Kenapa? Ya. Dia punya banyak ayat hafalan. Ada banyak ayat hafalan.
Kalau ketemu orang, apa diingat, sampaikan. Apa diingat, sampaikan. Apa diingat, sampaikan. Tidak jadi menginjil, tapi jadinya apa? Berdebat. Saya suka menghafal ayat Bapak Ibu, sampai hari ini. Ya. Saya bersyukur, saya bisa tahu bagaimana cara memulai menginjil. Kenapa? Karena banyak orang tak kalah suruh menginjil, penginjilan itu seperti ini, mainan bongkar pasang. Tahu ini gambar apa Bapak Ibu? Tahu? Enggak tahu. Kalau suruh masang, wah pasti rame. Yang sini dulu, ini sini dulu, ini dulu. Ya. Kenapa? Karena kacau. Tapi coba kalau kita ditolong gambarnya seperti ini. Oh itu tuh gambarnya. Sama penginjilan tuh. Kita ditolong untuk punya gambarnya utuh. Penginjilan mulai dari ini. Langkah kedua ini, langkah ketiga, langkah keempat. Nah besok saya akan mengajari Bapak Ibu untuk punya gambaran terhadap Injil ini. Halo? Amin? Haleluya toh? Aduh ya. Apa meneh? Ya. Bisa datang ya? Ini promosi dari mimbar ya. Supaya punya gambar Injil, minimal untuk Bapak Ibu sendiri. Minimal kita bisa cerita sama anak kita. Bayangkan kalau kita punya anak mendengar Injil dari kita. Wah luar biasa. Ya. Saya selalu berkata pada orang tua, jangan sampai anak-anak kita ini mendengar dari orang lain. Alangkah baiknya mendengar sesuatu yang paling berharga itu dari papa mamanya. Prinsip-prinsip pemberitaan Injil Bapak Ibu. Saya cepat ya. Ya. Yang pertama, kaum awam itu seringkali punya potensi tapi tidak diberdayakan Bapak Ibu. Kaum awam itu siapa sih? Ibu rumah tangga, anak muda punya potensi besar. Ibu rumah tangga punya potensi enggak? Apa potensinya ibu-ibu? Ya, ibu-ibu biasanya ngomongnya banyak. Ya. Saya enggak berkata cerewet ya, ngomongnya banyak ya. Kalau diperlengkapi kan luar biasa. Ada pengusaha enggak sini? Pengusaha punya potensi enggak? Wah punya. Apa potensi pengusaha? Bukan uangnya saja. Tapi pengusaha itu biasanya pintar ngelobi. Ya. Kami banyak sekali melatih para pengusaha-pengusaha ya. Salah dilatih luar biasa. Ya, tapi seringkali tidak diberdayakan potensi yang besar. Anak muda punya potensi, punya luar biasa. Tapi nggak diberdayakan. Seperti seekor gajah. Kalau orang yang menjinakkan gajah, pakai gajah besar atau gajah kecil milihnya? Gajah kecil. Diikat. Ada rantai, ada patok, ada belenggu. Gajah merontah. Dan gajah itu punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Dia punya daya ingat yang tajam. Dia merontah hari pertama gak bisa, 1 minggu gak bisa, 1 bulan gak bisa. Akhirnya muncul dalam pikirannya, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Gajah dikasih makan, tambah besar. Tapi anehnya, gajah ini tertidur. Badannya besar. Dia punya dikasih patok yang sama, rantai sama, hanya belenggu saja diganti karena kakinya sudah besar. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, bisa enggak dia lepas daripada patok ini? Dengan kekuatannya berlipat-lipat, bisa enggak? Sangat bisa. Pertanyaannya, kenapa dia tidak mau? Kok malah tertidur? Sekali lagi, gajah punya daya ingat yang tajam. Pada waktu dia mau mencoba, dia ingat masa lalu. Dulu aku sudah pernah mencoba, enggak berhasil. Dulu aku sudah pernah mencoba, gagal. Sekarang juga pasti gagal, pasti tidak berhasil. Sesungguhnya, apa yang membelenggu gajah? Apakah besi atau pikirannya Bapak Ibu? Pikirannya ya. Padahal punya potensi besar. Rupanya, yang punya daya ingat yang tajam tidak hanya gajah. Ada satu lagi yang punya daya ingat yang tajam, lebih tajam daripada gajah. Namanya manusia. Namanya siapa? Manusia. Ya. Waktu diajak penginjilan, ngomong gini, Pak Wahyudi, dulu aku sudah mencoba, tapi tidak berhasil. Aku dulu sudah mencoba, gagal. Sekarang pasti juga gagal. Padahal dia sudah jauh berbeda. Sudah komsel, sudah tahu firman dan sebagainya. Kenapa? Ingatan masa lalu sangat kuat. Yang kedua,
Setiap jemaat itu harus diperlengkapi Bapak Ibu. Kita jadi gembala bagi orang-orang. Perlu diperlengkapi. Kalau ingin memberitakan Injil perlu diperlengkapi. Ibaratnya kalau gereja itu digambarkan perahu, ya, siapa jadi pendayungnya? Tentu pendeta atau pemimpinnya. Yang jadi penumpang siapa? Jemaat. Ya. Saya percaya pendeta pasti ingin perahunya atau gereja akan maju. Dia punya totalitas. Tapi juga namanya manusia, satu hari perahunya atau kapalnya mulai pelan-pelan. Waktu mulai pelan, muncul reaksi Bapak Ibu. Dari penumpang atau jemaat. Yang pertama, enggak bisa ya, ujung. Ujung itu ya jemaat yang punya tipe EGP. Apa EGP? Emangnya gue pikirin, mau perahunya maju kah? Mau terbalik kah? Gerejanya maju kah? Mau pindah kah? Bukan urusan saya. Ada enggak orang-orang seperti ini, Bapak Ibu? Di sini enggak ada ya, puji Tuhan. Lumayan. Kemudian kelompok yang kedua. Kelompok kedua itu apa? Kalau yang pertama tahu perahunya maju atau tidak. Yang kedua ini doa enggak amin-amin. Tidur. Maksudnya apa? Dia enggak tahu. Gereja maju kah? Gereja pindah? Enggak tahu apa-apa. Tapi masih lumayan. Ada kelompok yang ketiga. Wah, ini kelompok ketiga. Ini biasanya para aktivis ini ya. Waktu mulai perahunya pelan, mulai ngomel ya. Gereja kita sudah 3 tahun, 5 tahun ini kok gak berubah-berubah, saya gak maju-maju sih ya. Kok gini-gini saja? Jangan-jangan kita salah pilih pendeta. Jangan-jangan kita salah pilih pemimpin. Coba lihat sih badannya pemimpin. Oh makanya, lah pemimpinnya kurus, makanya gereja kita juga kurus ya. Gak berkembang. Kalau pemimpinnya gemuk, komentar juga. Nah pemimpin kita gemuk, kurang lincah. Pasti gak pernah doa puasa untuk jemaat. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu jadi pemimpinnya, tiap hari dengar omelan, kira-kira telinga Bapak Ibu panas? Tidak hanya panas Pak Widi, merah. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, si gembala pemimpin dia akan dayung sekuat tenaga. Wah, dengan omelan semakin dia sampai keringatnya sebesar biji jagung. Rambutnya mulai brodol tinggal 1 oleh karena mikirin jemaat. Tapi juga terbatas. Kenapa Bapak Ibu terjadi? Karena cuma ada 1 orang yang mendayung. Kalau cuma 1 orang bersaksi berat. Harusnya gimana Pak Widi? Harusnya seperti ini. Setiap penumpang pegang dayung. Dan diajari sama pemimpinnya. Ayo tak ajari ya. Ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali ya. 1, 2, 1, 2. Coba lihat Bapak Ibu. Penuh sukacita enggak? Kalau begini ada yang ngomel enggak? Enggak ada. Kalau ngomel pun pendeta sudah tahu jawabannya. Pak pendeta, Pak pemimpin, kenapa perahunya mulai pelan? Lah kamu pegang dayung enggak? Enggak, ayo dong pegang dayungnya. Oh iya. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu. Gereja kita GBI Rock, Blora, kita bermimpi seperti perahu yang di atas atau perahu di bawah? Perahu di atas di bawah. Kalau di bawah apa konsekuensinya? Ya, setiap kita mau diperlengkapi, mau belajar megang dayung. Amin. Gak cuma 1 orang. Besok mau datang? Jangan amin kemudian besok. Enggak lah. Besok tak ajari megang dayung. Ya. Bahkan saya rindu bahwa suatu hari terbentuk tim di sini. Ya. Seperti yang terjadi di Semarang di beberapa tempat. Ya. Semua pegang dayung. Amin. Jangan seperti ini Bapak Ibu. Saya pernah jadi pemimpin seperti ini. Cuma kasih instruksi. Bapak Ibu ada yang gak bisa berenang sini? Anggap lagi kelas renang ya. Saya pelatihnya. Teori pinter 100. Kemudian saatnya masuk ke kolam renang.
yang 4 meter dalamnya. Mau mulai takut. Tenang. Tak ajari ya. Nanti kalau masuk dalam kolam, perhatikan. Tangan dibuka, kaki tendang ke belakang, kepala jendul. Sudah pinter. Tak masukkan dalam kolam renang 4 meter pure ya. Bapak Ibu langsung begini, saya dari atas. Mbak Risma, ingat pelajaran 7 halaman 20. Mbak Risma ingat, pelajaran 7 halaman 20 itu gaya dada. Betul-betul tenggelam. Ini pelatih gak bertanggung jawab ini ya. Pernah gak Bapak Ibu dengar saya pembicara khotbah, kita harus melakukan amanat agung, pergi berita Injil, jadi saksi Kristus. Bapak Ibu bilang, selesai biar piye carane. Nah harusnya jadi seperti ini. Seorang ibu yang membimbing anaknya belajar renang. Anaknya minum air sedikit, enggak apa-apa ada mama. Kira-kira anak ini cepat bisa berenang enggak Bapak Ibu? Sekarang saya tidak hanya cuma khotbah Bapak Ibu. Saya bersedia melatih Bapak Ibu. Supaya bisa melakukan pemberitaan Injil. Amin. Bisa Pak? Oh bisa. Ya. Kami bertiga kalau berkunjung, kalau orang tua biasanya saya PI sama istri, kalau ada anak muda anak saya yang PI. Kami semua para pelatih dan guru untuk pelatihan penginjilan. Yang penting Bapak Ibu mau diperlengkapi. Bisa datang? Saya belum dapat yakin, jadi maka saya tanya terus ya. Terakhir ini, mission or missing. Apakah kita masih punya kobar hati misi? Kalau kita tidak punya, maka itu terjadi dalam missing. Ada banyak orang terhilang. Pernah enggak Bapak Ibu bayangkan, dalam tidur Bapak Ibu di surga. Kemudian datang seseorang, dia berkata, thank you, terima kasih. Karena kamu, saya boleh berada di surga. Kau ceritakan Yesus yang mati, bangkit naik ke surga untuk saya. Atau yang kedua bayangannya. Di seberang jauh sana ada seseorang, mungkin keluargamu, mungkin temanmu. Dia menoleh kepada Bapak Ibu, dia berkata, kenapa kamu gak cerita? Tuhanmu itu. Sehingga aku sekarang sedang menuju kepada kebinasaan. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Mission or missing. Ya. Saya berdoa kita punya hati misi. Amin. Minimal kepada orang-orang sekitar kita Bapak Ibu. Berdoa baik-baik. Beberapa hari ini saya merenungkan tentang Sodom dan Gomora. Waktu Tuhan punya inisiatif mau membinasakan Sodom dan Gomora, dia ketemu Abraham. Kemudian Abraham menawar, Tuhan masa kamu akan bumi hanguskan kalau ada 50 orang benar? Oke, kalau ada 50, enggak. 50 ada enggak? Oh enggak ada. 40. Oke, kalau 40. 30. Sampai akhirnya 10. Ya, tahu ceritanya ya. Kemudian setelah 10 Abraham sungkan nawar. Ya sudah 10 ya. Rupanya ada berapa Bapak Ibu? Tidak sampai 10. Di situ ada Lot. Kita mengatakan Yakobus pasal 4, Lot orang benar. Ada Lot, ada istri, ada 2 anak, ada 2 mantu, ada 6 ya. Sebenarnya 6 orang ini kalau tinggal cari 4 saja, Sodom dan Gomora enggak dibumi hanguskan loh Bapak Ibu. Masalahnya Lot tidak pernah PI Bapak Ibu. Jangan nambah 4, bahkan mantunya saja mengolok-olok dia. Berkurang. Kemudian istrinya juga hatinya terpaut Sodom Gomora. Sehingga tinggal 3. Sebenarnya kita tuh penentu Bapak Ibu di kota ini. Kota ini mau jadi seperti apa sangat ditentukan sama Bapak Ibu. Tidak hanya berdoa, tapi kita boleh menjadi saksi. Amin. Saya akan tutup dengan cerita. Ya, maaf ya Kak, molor sedikit apa Bapak Ibu ya. Ya karena saya orang desa, pelayan desa, saya cerita tentang desa. Di sebuah desa itu ada gereja. Kemudian di gereja itu ada seorang yang setia, dia seorang koster. Dia setia untuk mempersiapkan
ibadah. Bangkunya dilap, dipel. Ibadah jam 7, dia jam 6 sudah datang situ. Nah si pendeta lihat ini luar biasa. Nah dia ingin memberdayakan si Koster ini. Dia dekati si Koster. Pak Koster, ya, terima kasih ya. Pak sudah setia sekali menyiapkan tempat ibadah. Dan saya ingin Pak Koster enggak saja menyiapin tempat ibadah. Pak Koster berbagi firman ya dalam ibadah. Langsung, enggak bisa Pak Pendeta. Saya ini kan enggak sekolah teologi ya. Enggak apa-apa. Nah tak ajarin. Ya sudahlah diajari Pak Pendeta. Diajari itu. Hari Minggu, Senin, Selasa ibadahnya Rabu. Rabu ibadah seperti ini. Kemudian pujian, firman, Pak Pendeta maju. Dia ngomong pada jemaatnya, Bapak Ibu hari ini bukan saya yang khotbah walaupun jadwalnya saya. Tapi hari ini Pak Koster yang khotbah. Langsung jemaat reaksinya, oh iso gitu. Ya, tapi ya kasih kesempatan, majulah si Koster. Berdiri di belakang mimbar begini, kemudian dia diam. Pak Pendeta kasih kode, ayo ngomong. Akhirnya ngomong, ya karena grogi, gitu. Untuk pertama kalinya pasti terbata-bata. Shalom, jemaat shalom. Diam lagi, kasih kode, ngomong. Akhirnya ngomong, Bapak, Ibu, Saudara, apakah Bapak, Ibu, Saudara sudah tahu apa mau saya khotbahkan? Spontan jemaat berkata, belum. Si Koster tersenyum, baik. Karena Bapak, Ibu, Saudara belum tahu apa yang saya khotbahkan, saya juga belum tahu. Dia duduk. Nah pendeta bilang, gimana sih Pak? Ya sudahlah, minggu depan sekali lagi ya. Tak latih lagi. Kemarin mungkin persiapan cuma 2 hari, ini kan lebih lama. Ya, dilatih. Rabu ibadah lagi seperti ini. Ibadah rumah tangga. Pujian, firman, Pak Pendeta maju. Hari ini yang khotbah Koster. Oh kaget jemaat ya. Minggu lalu kita dikerjain. Kira-kira dia ngerjain kita lagi enggak ya? Nah, kemudian maju. Nah sekarang lebih pede. Shalom, shalom. Kemudian diam lagi. Kasih kode. Ngomong akhirnya. Nah jemaat sudah bisik-bisik. Ya, kalau nanti dia tanya seperti minggu lalu, kita jawabnya sudah. Oke? Betul. Si Koster tanya, Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara tahu apa mau saya khotbahkan? Jemaat senyum, langsung kode, serempak. Sudah. Si Koster tersenyum. Baik, karena Bapak Ibu Saudara sudah tahu apa yang mau saya khotbahkan, jadi saya tidak perlu khotbah. Nah si gembala, gimana saya Pak, sudah minggu depan tak kasih kesempatan terakhir. Kalau sudah tidak dipakai lagi ya sudahlah, ya Bapak ngepel-ngepel saja lah, ya dilatih lagi. Ibadah Rabu sudah muncul lagi, sama seperti pujian, kemudian firman, Pak Pendeta maju ngomong lagi. Bapak Ibu yang khotbah hari ini tetap Pak Koster ya, tolong bisa dengarkan pesan firman Tuhan melalui Pak Koster. Jemaat mulai bisik-bisik, mulai berkata, kurang ajar ya, 2 kali kita dikerjain ya, sekarang kita ganti kerjain. Jadi nanti kalau dia tanya pertanyaan sama, kita bagi 2 kelompok. Ada yang tahu, ada yang ngomong belum tahu. Siap? Oke. Kali ini pasti kita yang menang. Betul. Dia maju, lebih pede. Shalom, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya. Kemudian dia diam sebentar. Kemudian Koster tanya, Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara tahu apa mau saya khotbahkan? Jemaat tersenyum-tersenyum. Sekarang kami menang ya. Jemaat bilang, sudah, belum, sudah, belum. Kemudian si Koster tersenyum, baik. Rupanya Bapak Ibu ada 2 kelompok, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Tolong yang sudah tahu memberitahu pada yang belum tahu. Itu lagi. Nah cerita saya itu ada maksudnya Bapak Ibu, ada maknanya. Hari ini Bapak Ibu sudah tahu jalan menuju ke surga. Tapi ada orang lain di luar sana yang belum tahu. Mungkin itu teman, mungkin itu keluarga, mungkin saudara.
tolong kita yang sudah tahu, memberitahu kepada yang belum